Kemudian manusia pun dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Kemudian dibangkitkan sesuai dengan model-model mereka masing-masing. Orang-orang kafir dibangkitkan dengan mengenaskan, mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka. Dibangkitkan bukan berjalan dengan kedua kaki, tapi menjadikan wajah mereka sebagai kaki mereka. Maka waktu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa berjalan di atas wajah mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa alladhi amshahu fid dunya ala rijlaihi qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah yang membuat dia, orang kafir ini, waktu di dunia bisa berjalan di atas kedua kakinya, mampu untuk membuat dia tatkala di akhirat berjalan di atas wajahnya? Tentu Allah mampu. Bala. Baik. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan nampakkan amal soleh mereka. Orang yang mati syahid akan dibangkitkan dengan tubuh yang penuh darah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-launu launun dam wa rihul misik." Darah yang keluar berwarna darah, tetapi aromanya aroma minyak kasturi. Seorang yang berpuasa akan dibangkitkan sementara mulutnya mengeluarkan bau yang sangat harum. Itulah di antara tafsiran sebagian ulama, la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau mulut dari seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan itu tatkala di hari kiamat. Jadi tersohor dia. Keluar bau harum dari mulutnya, orang tahu ini orang yang suka berpuasa. Orang yang suka azan maka akan dijadikan tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muadzdzinina atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Sungguhnya orang tukang azan maka akan ditinggikan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kenapa? Tatkala di dunia mereka senantiasa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari tersebut mereka akan terlihat dari jauh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian orang-orang yang berbuat kebaikan akan ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah mencari-cari orang yang saling mencintai karena Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang menyambung persaudaraan bukan karena dunia, tapi benar-benar karena Allah, karena akhirat, maka pada hari tersebut Allah akan muliakan mereka. Allah akan sohorkan mereka. Yang selama ini mereka ikhlas, tidak mau tampil, Allah akan tampilkan mereka semuanya pada hari kiamat kelak. Adapun para pelaku maksiat, mereka juga akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang yang berdusta maka akan dipasang liwat di hadapan dia, bendera menunjukkan inilah sang pendusta, inilah sang pengkhianat. Semua orang kenal orang ini pengkhianat. Orang yang suka minta-minta tanpa ada keperluannya, minta terus, tidak punya malu, maka pada hari kiamat kelak Allah akan datangkan dia dalam kondisi wajahnya wajah tengkorak, tidak ada dagingnya sama sekali. Kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa ala wajhi muz'atu lahmin. Akan senantiasa seorang meminta sampai dia datang pada hari kiamat bertemu dengan Allah dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali. Demikian juga seorang yang sombong, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amthali dzarfi suwarir rijal yakshahumudz dzul min kulli makan. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti ukurannya seperti semut. Bentuknya manusia tapi ukurannya seperti semut. Hampir diinjak oleh orang-orang, diliputi oleh kehinaan dari segala sisi. Di dunia selama ini dia sombong dengan jabatannya, sombong dengan hartanya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan pangkatnya. Maka pada hari kiamat selama di dunia dia merasa besar. Di dunia Allah, di akhirat Allah akan jadi kecil seperti semut, hampir diinjak oleh manusia-manusia yang lain. Demikian juga orang yang poligami tidak adil, hati-hati. Kata Nabi SAW, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang punya dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat badannya miring sebelah. Hati-hati. Kalau antum poligami ternyata tidak adil, antum akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Siapa si fulan? Jenggotnya panjang, celananya cingkrang, kok badannya miring? Ada apa gerangan dengan dia? Dia tidak adil waktu di dunia. Tapi kalau Anda adil, jangan khawatir. Anda akan jalan dengan tegak, mungkin dibokong oleh istri kanan dan istri kiri.